Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 12, kali ini saya akan melakukan evaluasi terkait hasil ulangan harian. Nah, karena untuk hasil ulangan harian, saya pikir kalian perlu mempelajari lagi mengenai peralatan pengendali motor listrik. Untuk itu, silahkan simak video berikut ini. Oke, baiklah pelajar Skapsa. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya bila kalian awali dengan doa, supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, barokah ke depannya. Saya persilakan. Nah, untuk selanjutnya, pada mata pelajaran instalasi motor listrik utamanya adalah kelas 12, saya akan mencoba menjelaskan tentang ulangan harian. Jadi ini bentuknya adalah sebuah evaluasinya. Tentunya tujuan pembelajaran kali ini adalah lebih memahami lagi secara mendalam tentang peralatan pengendali motor listrik berbasis elektromagnetik. Seperti itu. Nah, di sini yaitu memahami peralatan pengendali motor listrik, kemudian memilih. Jadi tidak hanya memahami saja, tapi kalian harus memilih peralatan yang tepat untuk suatu pengendali motor listrik. Baik itu adalah direct online, forward reverse, start delta maupun host cross ring travel. Nah, sebelum kita masuk materi, saya ingin berpesan, insya Allah ini dari Mahatma Gandhi, hiduplah seakan-akan engkau mati besok. Maksudnya apa? Ketika kita hidup, kita harus berbuat baik, selalu berbuat baik. Kemudian belajarlah seakan-akan engkau hidup untuk selamanya. Karena dengan belajar, kita akan terus memperbaiki diri. Seperti itu. Nah, sebelum masuk, saya akan menyampaikan tugas, yaitu membuat rangkuman menggunakan bahasa kalian sendiri yang sederhana mengenai review yang akan saya sampaikan berikut ini. Oke, yang pertama adalah pertanyaan mengenai terdapat berbagai kontak pada time delay relay, yaitu DDR ya, tipe H3CR Omron, karena yang selalu kita pelajari adalah itu, meskipun di beberapa tipe TDR yang lainnya mempunyai fungsi yang hampir sama atau karakteristik yang hampir sama. Kontak yang termasuk kategori normally open. Oke, yang kita bahas adalah kontak normally open. Jadi yang dimaksud normally open adalah apa? Dalam keadaan normal, keadaan belum beroperasi, kontaknya adalah terbuka. Ya, jadi dalam keadaan belum beroperasi, kontaknya adalah terbuka atau tidak hubung. Yaitu kontak nomor berapa saja. Nah, kita langsung melihat ke pembahasan berikut ini. Pada time delay relay, yaitu akan dimunculkan gambar seperti ini, karena seperti yang tertera, ya. Untuk soketnya pun seperti ini. Cuma di sini ada nomor-nomor mulai dari 1 sampai nomor 8. Kita tahu nomor 2 dan nomor 7 yaitu digunakan sebagai supply agar time delay relay bisa bekerja. Sebelum adanya supply, maka time delay relay tidak akan bisa bekerja. Nah, ada kontak lagi selain itu, yaitu nomor 1 dan nomor 8. Nah, yang kita bahas di sini adalah 1 dan 8 dahulu. Kenapa? Karena sebenarnya time delay relay itu dibagi menjadi 2. Ada 1, 3, 4, ada 8, 5, 6. Maksudnya dibagi menjadi 2 apa? Yaitu 1 dan 8 di sini diartikan sebagai incoming power. Yaitu adalah energi listrik yang masuk bisa didapatkan dari sumber. Ya. Kemudian ada nomor 3 dan nomor 4. Jadi kalau kita nyebutnya incoming powernya 1, berarti outcoming powernya atau perangkat keluarannya adalah 3 dan 4. Nah, yang saya maksud outcoming power di sini adalah bukan energi yang dirubah, tapi untuk memudahkan penjelasan bahwa setiap peralatan terdapat masukan dan terdapat keluaran. Jadi, kalau yang kita lihat di sini adalah
Perhatikan di gambar 1 dan 4, maka dia disebut sebagai kontak NC, normally close. Kenapa? Karena dalam keadaan normal, keadaan timer belum bekerja, kontak ini tertutup. Tapi yang nomor 1 dan 3, kalian lihat di sana terbuka atau normally open. Ya. Jadi ketika timer belum bekerja, kontak 1 dan 3 itu tidak akan terhubung. Akan terhubung ketika timer sudah mulai bekerja. Begitu pula dengan nomor 85 sama dengan 13 dan 86 sama dengan 14. Yang dimaksud sama adalah karakteristik dari kontaknya. Ya, jadi untuk memudahkan pembacaan, saya kemarin memberikan tips, yaitu kita tulis 1, 3, 5, mohon maaf, 1, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, Pak, 2 dan 7-nya kemana? Nah, 2 dan 7 tidak digunakan sebagai kontak untuk yang lainnya, tapi digunakan sebagai supply. Maka yang kita gunakan untuk berkontak atau berhubungan dengan peralatan lainnya adalah 1, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi 1 dan 8 di sini digunakan sebagai supply. Ya. Jadi yang paling luar digunakan sebagai sebuah supply. Terus kemudian di sini ada kontak nomor 3 dan nomor 6. Nah, di sini juga ada kontak nomor 4 dan nomor 5. Jadi di sini difungsikan berbeda. Jadi 1 kita kodai adalah mempunyai hubungan dengan 3, 4 dan 8 mempunyai hubungan dengan 5 dan 6. Jangan sampai terbalik. Jadi tidak bisa kalian sumbernya kasih 8 tapi kontaknya menggunakan 3 atau 4. Itu tidak bisa. Untuk pembahasan pertama seperti itu. Pembahasan kedua adalah tegangan yang terukur ketika terkoneksi delta. Ketika koneksi delta terjadi adalah berapa? Nah, tegangan yang terukur di sini bisa kita lihat dari nameplate dari sebuah motor listrik. Karena apa? Setiap motor listrik mempunyai karakteristik kerja yang berbeda-beda. Kalau sesuai dengan nameplate yang ada di samping ini, silakan dilihat. Di sini ada simbol atau gambar segitiga. Berarti di sana mengartikan koneksi star. Ya, di bawahnya juga terjadi koneksi star gambarnya. Tegangannya terjadi berapa? Antara 220 sampai 240. Nah, yang di sini di delta adalah 380 sampai dengan 415. Jadi sesuai dengan nameplate yang ada. Jangan sampai ketika nameplate seperti ini, kalian berikan tegangan yang lebih. Jadi jika terkoneksi star, kalian berikan tegangan 380. Yang terjadi apa? Kemungkinan besar yang terjadi adalah lilitan dari motor listrik akan terbakar. Jadi setiap kita mau merancang motor listrik atau pengendali motor listrik, silahkan diperhatikan motor listrik yang digunakan. Sesuaikan kebutuhan kita dengan karakteristik motor yang akan kita gunakan. Salah satu peralatan proteksi otomatis yang diperlukan pada motor listrik antara lain adalah, nah, di sini ada beberapa gambar yang ditampilkan mengacu pada pilihan yang disediakan. Yang pertama adalah push button. Nah, push button di sini digunakan sebagai start atau stop. Ketika kita memulai, kita memencet tombol start. Ketika menghentikan motor listrik, kita memencet tombol stop. Tapi itu dilakukan secara manual, ya. Maksudnya manual apa? Yang mengoperasikan adalah manusia. Nah, yang ditanyakan di sini adalah otomatis dan berbentuk sebagai proteksi atau pengaman. Jadi saya pikir untuk push button tidak termasuk pada soal yang diberikan. Kemudian adalah adanya emergency. Sama-sama bentuknya adalah pengoperasian secara manual. Pada emergency,
bentuknya hampir sama dengan push button, tapi cara kerjanya adalah berbeda. Kalau push button kalian tekan, kemudian kalian lepaskan, maka kontak akan kembali. Ya, kontak akan kembali lagi. Tapi kalau emergency, kalian tekan, kalian lepaskan, maka kontak tidak akan kembali. Bagaimana cara mengembalikannya? Memutar, ya, memutar yang warna merah di sini sesuai dengan arah putarnya. Maka kontak akan kembali. Jadi di sana dioperasikan manual oleh manusia. Yang ketiga di sini adalah OL atau overload atau bisa kita sebut sebagai TOR, Thermal Overload Relay. Nah, dari prinsip kerja TOR itu saya pikir sangat sesuai dengan apa yang dibahas pada soal. Kenapa? Karena TOR berfungsi sebagai proteksi atau pengaman beban lebih atau arus lebih. Jadi, jikalau motor listrik menyimpan arus lebih, nah sifat dari arus adalah panas. Kalau arusnya berlebihan, maka bimetal yang ada pada TOR akan bekerja. Sehingga memutuskan kontak utama pada TOR yaitu 135246 maupun kontak bantunya yaitu 9596, 9798. Dan sistemnya adalah otomatis. Jadi ketika panas berlebih, dia tanpa dioperasikan oleh manusia langsung memutuskannya. Yang keempat adalah, nomor 4 ini adalah variable speed driver. Beberapa variable speed driver terdapat perlengkapan proteksi, beberapa juga tidak. Ya, jadi fungsi utama dari variable speed driver di sini adalah untuk mengatur frekuensi agar kita bisa mengendalikan putaran motor listrik. Ya, jadi di sini adalah sebagai pengendali frekuensi. Apa bisa frekuensi mengatur putaran? Bisa. Seperti yang telah saya jabarkan pada kelas 11 awal, yaitu ketika motor listrik diberikan frekuensi yang lebih rendah, maka putarannya akan semakin rendah. Yang kelima adalah kontaktor. Nah, kontaktor di sini sebagai pembuat logika pada pengendali motor listrik berbasis elektromagnetik. Dan dia juga berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan antara sumber dengan motor listrik. Ya, jadi sebagai sarana, alat yang digunakan untuk menghubungkan sumber energi dari sumber ke motor listrik. Meskipun setelah kontaktor biasa kita masuki thermal overload relay. Jadi di sini ada yang digunakan sebagai daya, rangkaian daya atau yang menuju motor listrik adalah kontak 135 dan 246. Yang digunakan untuk yang lainnya adalah NC-NO-nya, yaitu yang berakhiran 12 dan berakhiran 34. Itu untuk pembahasan pada soal ini. Nah, selanjutnya adalah setting yang dilakukan pada timer yang tergambar di sini sebesar berapa. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kalau yang dibahas adalah setting, maka kita bisa mengabaikan modenya dulu. Karena yang ditanyakan adalah waktu. Di sini harus dilihat, yang pertama adalah melihat dari ring angkanya. Kalau di sini menunjukkan 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Ya. Yang tertunjuk oleh jarumnya 0,8. Berarti angka yang kita gunakan adalah 0,8. Kemudian apa yang kita perlu perhatikan lagi adalah satuan waktu yang digunakan pada DDR. Nah, di sini bisa kita atur satuan waktunya, yaitu di sini adalah menit, ya, adalah menit. Berarti jawabannya adalah seperti berikut itu. Jadi jangan bingung dulu, kita harus melihat angka yang tertunjuk dan juga satuan waktu yang digunakan. Nah, rangkaian star
delta. Efisiensi pada rangkaian star adalah apa saja? Yaitu yang pertama adalah arus mulai. Arus mulai adalah ketika motor berhenti menuju kecepatan maksimumnya. Ketika menggunakan rangkaian star, maka arusnya rendah yang dibutuhkan. Sehingga apa? Tidak ada lonjakan arus di awal. Nah, kalau kita menggunakan delta, biasanya lonjakan arus seperti yang tergambar di depan ini. Tapi ketika kita menggunakan star, dia dimaksudkan hanya untuk memulai motor listrik. Karena apa? Karena karakteristik dari star adalah arus mulainya rendah, jadi lebih efisien, tidak menjadikan beban pada listrik. Yang kedua adalah putarannya cukup rendah. Jadi kalau menggunakan tenaga atau membutuhkan putaran maksimum, tidak disarankan menggunakan rangkaian star. Meskipun beberapa motor listrik menggunakan star saja sudah cukup maksimal. Yang kedua adalah kekuatan putaran kurang. Nah, ini apabila beban dari motor listrik ini cukup besar. Maka rangkaian star digunakan lebih efisien pada saat memulai, yaitu mulai putaran motor listrik 0 sampai dengan putaran listrik maksimum. Kemudian akan diganti pada rangkaian delta. Nah, fungsi pada nomor 5 yang ditanya. Di sini saya bahas satu persatu. Pada nomor 1, ya. Di sini adalah mengatur mode kerja pada timer. Karena kita tahu timer mempunyai 5 mode biasanya, ya. 5 mode yang kita gunakan. Ada A, ada B, ada B2, ada E, dan ada J yang telah saya sampaikan sistem kerjanya. Yang kedua adalah sebagai indikator bahwa di sini 2 dan 7 sudah tersuplai oleh energi. Yang nomor 3 adalah sebagai knob set, yaitu kita menentukan berapa waktu yang kita butuhkan untuk memilih ring waktu yang ada atau tertera pada sebuah TDR. Selanjutnya nomor 4 adalah indikator kinerja dari timer. Apakah timer ini bekerja atau timer ini belum bekerja. Yang keenam, yang kelima yaitu mengatur satuan waktu. Satuan waktu ada di sini ya. Jadi ada second, 10 second, menit, 10 menit, jam sampai 10 jam. Setiap jenis timer atau TDR itu memiliki satuan waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah mengatur rentang waktu ya. Rentang waktu adalah 0, 0,2, 0,4, 0,6 dan seterusnya di sini. Ini bisa kita ubah, bisa nilainya adalah 0, 2, 4, 6 bisa. Bahkan di sini di paling ujung di sini ada yang sampai 30. Jadi bergantung pada kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, ini ada pertanyaan yang berarti yang kalau saya tampilkan ini adalah rangkaian daya. Ya, rangkaian daya karena apa? Kita menggunakan 3 pas. Itu salah satu ciri dari rangkaian daya. Apa? Nah, perhatikan wiring yang aktif yang pertama. Wiring yang aktif yaitu adalah ketika ada arus yang berjalan. Jadi kalau di sini apakah sebenarnya yang saya garis ini tidak ada arusnya? Sebenarnya ada. Tapi karena kontaktor di sini adalah NO atau terbuka, maka yang dari bawah sini, yang baru saya gambar, saya beri warna biru, ya ini, itu ada arusnya kalau kalian cek, tapi tidak dihubungkan dengan sumber yang atas. Ya. Jadi berhenti pada kontak pada kontaktor. Kalau di atas 135, kalau di bawah 246. Nah, di bagian yang satunya, kontaktor kedua, di sini ada simbol terhubung atau NC. Maka XYZ di sini akan terhubung. Nah, kalau gambar di sini, ya, semua kontak yang dijadikan satu adalah salah satu ciri-ciri dari rangkaian star.
Jadi jawabannya adalah rangkaian star. Jangan lupa yang diperhatikan adalah bentuk rangkaiannya. Kita harus ingat rangkaian star ya, dan rangkaian delta. Nah, jika di sini kalian paham, ini dari kontaktor 1 ya. Yang ini adalah kontaktor 2. Dijadikan 1. Nah, jadi kita harus bisa menganalisis gambar. Agar apa? Ketika nanti terjadi troubleshoot, kalian bisa mengatasinya. Selanjutnya kontak bantu pada kontaktor. Nah, di sini saya menjelaskan cukup banyak sekali ya. Kontak bantu pada kontaktor. Kontak pada kontaktor ada 3. Yang pertama kontak utama, digunakan sebagai rangkaian daya. Ya. Rangkaian daya berarti dari mana? Sumber menuju ke motor listrik. Yang kedua adalah kontak bantu. Kontak bantu di sini adalah difungsikan sebagai pembuat logika pada pengendali motor listrik. Nah, saya kasih tips ya. Satu pasang berakhiran 12. Ini adalah NC. Yang ini adalah N. Satu pasang berakhiran 3 dan 4. Karena setiap jenis kontaktor memiliki kode kontak yang berbeda-beda. Bisa 1314, bisa 4344, bisa 6364, dan seterusnya. Untuk kontak koil akan tetap namanya yaitu A1 dan A2. Fungsi dari kontak koil adalah untuk memberikan suplai tegangan pada kontaktor sehingga kontaktor bisa bekerja. Apabila di sini tidak diberikan suplai tegangan, maka kontaktor bisa bekerja. Maksud dari suplai adalah satunya fasa, satunya netral. Jangan sampai salah, ya. Bukan berarti semuanya dapat fasa. Satu fasa, satu netral, boleh A1 yang fasa atau boleh A2 yang fasa. Ini dibolak-balik juga boleh. Yang jelas sistem kerjanya satu fasa, satu netral. Nah, oke. Terima kasih. Di sini saya mengulangi materi ini karena saya sangat berharap kalian bisa lebih memahami lagi. Jadi saya mempertimbangkan dari hasil ulangan harian yang telah kalian lakukan kemarin. Maka untuk itu evaluasinya adalah kalian kurang memahami peralatan ini sehingga saya sampaikan lagi dan saya memberikan tugas merangkum agar kalian lebih belajar lagi. Karena apa? Kalau kita tidak paham dari dasarnya, untuk melanjutkannya kita pasti akan kesusahan. Seperti itu. Jangan lupa bertemu terima kasih berarti siap-siap untuk berdoa. Ya, agar yang kita lakukan hari ini bisa manfaat dan barokah. Sekian. Baiklah pelajar Skapsa, demikian evaluasi mengenai hasil ulangan kali ini. Untuk tugas, silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom. Untuk mendukung program ini, jangan lupa like dan berikan komentar agar pelajaran daring ini semakin maju. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak tertinggal informasi. Dan share jika menurut kalian video dari saya ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.